Dana salah satu isi portofolionya itu boleh membeli, surat hutang, bisa dalam bentuk Mhm. obligasi ataupun, MTN. Meskipun saat ini sebetulnya MTN itu sudah tidak bisa menjadi underlying aset reksadana. Jadi kalau, Mmm. peraturannya mulai dari tahun 2017 waktu itu dikeluarkan oleh OJK bahwa, reksadana itu untuk pasar uang dan proteksi tidak boleh lagi memiliki MTN. Karena dulu juga sempat ada MTN gagal bayar dari San Prima waktu itu, sehingga Mhm. setelah itu dikeluarkan peraturan tersebut. Tapi memang kalau itu tidak berlaku surut, artinya yang terbit sebelum 2017 ya memang masih memiliki MTN. Sepanjang obligasinya adalah obligasi korporasi, pasti ada risiko gagal bayar. Ini Mhm. memang risiko yang harus dipahami investor ketika masuk ke satu reksadana dan melihat isi portfolionya apa, oh ada surat hutang, ada risiko gagal bayar di situ. Oke. Kalau seandainya, reksadananya bukan punya underlying-nya obligasi, tetapi misalnya reksadana saham gitu yang punya, emiten yang gagal bayar ini akan terpengaruh juga nggak, Mas Wawan? Kalau emitennya mengalami gagal bayar, Iya. biasanya sahamnya juga pasti akan sangat terpengaruh. Mhm. Satu akan terjadi koreksi biasanya, lalu kedua bisa sampai disuspend oleh bursa juga. Ini terjadi pada sahamnya TDPM. Jadi sampai ada Mhm. kejelasan seperti apa perlakuan yang dikenakan kepada gagal bayarnya, apakah ada perdamaian, apakah ada restrukturisasi, apakah bisa juga sampai misalnya di-convert jadi saham. Nah, ini setelah ada kepastian baru biasanya suspend-nya dibuka. Oke. Nah, seandainya, sudah ada gitu ya yang gagal bayar seperti tadi TPDM dan, Sriel, itu yang merugi sebetulnya yang paling dirugikan tuh pihak mana sih, Mas Wawan? Secara umum, investasi reksadana, resiko utama selalu ada pada pihak investornya ya. Mmm. Jadi menurut peraturan memang, eee, reksadana atau dalam hal ini manajer investasi yang mengelola reksadana, itu tidak wajib untuk mengganti, kerugian dari investor. Jadi investor sendirilah yang sejak awal harus memahami ini investasi apa, diinvestasikan ke mana, fundamentalnya seperti apa, dan resikonya apa. Oke. Salah satu, manajer investasi yang terkait ya dengan kasus gagal bayar, MTN-nya dari TPDM itu kan, reksadana terproteksi jenisnya ya. Banyak yang beranggapan reksadana terproteksi ini paling minim resikonya sehingga, tidak bisa terpengaruh dengan resiko-resiko seperti gagal bayar ini. Padahal seperti apa sih faktanya? Apakah memang reksadana terproteksi ini justru juga bisa terpengaruh dengan resiko gagal bayar atau bagaimana, Mas Wawan? Iya, sesuai namanya reksadana terproteksi, yang dimaksud adalah fund manager-nya akan mencoba untuk memproteksi nilai awal investasi investor. Caranya gimana? Mhm. Adalah dengan membeli surat hutang dipegang sampai jatuh tempo. Tergantung surat hutangnya. Kalau surat hutangnya adalah surat hutang negara atau SUN, surat hutang pemerintah, kita boleh bilang resiko default-nya nol. Karena pemerintah pasti akan membayar kalau ada obligasi negara jatuh tempo. Tapi kalau isinya adalah obligasi korporasi, ini tetap saja ada risiko gagal bayar. Persis seperti yang terjadi saat ini, kalau ketika jatuh tempo tetapi emitennya terlambat atau belum membayar, ya otomatis proteksinya juga gagal. Iya, jadi apapun jenis reksadananya gitu ya, selama underlying asetnya masih, ada obligasi di sana, maka akan terpengaruh juga termasuk saham-saham yang, terkena gagal bayar itu akan terpengaruh juga ke, reksadananya. Kita beralih lagi ke pertanyaan sosial media, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Mas Wawan ke Instagram @CNBC Indonesia. Kita ingetin juga Sobat Cuan bisa langsung memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di www.cnbcindonesia.com/tv. Kita lihat dulu pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram CNBC Indonesia. Yang pertama ada dari @sehatmon. Apakah resiko paling buruk ke emiten kalau perusahaannya mengalami gagal bayar MTN? Itu dia pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua ada juga dari @ritix, apakah bisa bagi manajer investasi untuk mengganti underlying asetnya yang bermasalah dengan mudah? Nah, dua pertanyaan ya yang sudah masuk. Kita tanyakan langsung ke Mas Wawan dari pertanyaan yang pertama nih. Kalau memang sudah mengalami gagal bayar seperti tadi Sriel kemudian TPDM juga, resiko paling buruknya ke emitennya seperti apa dampaknya Mas Wawan? Iya, pertama kalau terjadi gagal bayar, biasanya yang pertama kali adalah negosiasi, mencoba perdamaian ya. Negosiasi ini bisa dalam bentuk restrukturisasi, artinya jatuhnya punya diperpanjang, atau dicicil, pokoknya bisa dengan bunga lebih, bunga tetap, atau bahkan bunganya turun, atau bisa juga di-convert jadi sahamnya.
Kalau perdamaian tidak terjadi, maka pemegang MTN atau obligasinya bisa menggugat pilot. Kalau memang digugat Hmm. pilot, ya berarti asetnya perusahaan nanti akan di hold oleh pengadilan dan dinilai oleh seorang kurator namanya, kemudian asetnya akan dijual. Hasil penjualan inilah yang digunakan untuk membayar hutang emiten tersebut. Tapi kalau ini terjadi, kecil kemungkinan uang investor kembali 100% ya. Kalau sampai terjadi kepailitan ya biasanya kalaupun Oke. ada pengembalian itu sebagian saja. Itu untuk pertanyaan Berapa pertama. persen Untuk sebagiannya, Mas Wawan kira-kira? Berarti masih cukup rugi ya walaupun sudah pilot pemegang MTN-nya? Oh, ini bermacam-macam sekali, Mhm. bisa 10% sampai 50% Jauh. itu pernah terjadi. Atau bahkan dalam beberapa kasus kalau asetnya ini tidak laku dijual secara cepat, bisa jadi asetnya yang diberikan kepada investornya dalam bentuk tanah misalnya atau bangunan, ini pernah terjadi juga. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau untuk manajer investasinya sendiri untuk mengatasinya bisa nggak diganti underlying asetnya yang bermasalah dengan mudah gitu? Kalau secara mudah saya rasa tidak, karena sekali lagi aset yang gagal bayar tadi, misalnya MTN-nya TDPM kan otomatis kalau mau diganti harus dijual dulu. Nah, Iya. ketika menjual ini pihak yang apakah ada pihak yang mau beli satu, kedua kalaupun ada yang mau beli masih laku MTN atau obligasi gagal bayar itu masih ada yang mau beli tapi harganya akan jatuh sekali. Jadi mungkin kalau Oke. harga normalnya 100 begitu, kalau terjadi pilot dan ada yang mau beli itu harganya bisa tinggal 30 atau 20 seperti itu.